"Siapa perwira seniormu?" Kinan bertanya. Petugas Herman Gustama, ayah Lydia. Kinan dan Vano saling memandang dengan kaget dan mereka melihat peringatan di bagian bawah mata mereka. Kenapa ayah Lydia yang datang untuk mengawasi kecelakaan Tuan Presiden? Ini mungkin kebetulan, tetapi mereka harus berhati-hati. Kinan tidak bersikeras untuk menerobos masuk tetapi pindah untuk menelepon Penatua Dharmawangsa. Penatua Dharmawangsa telah tiba sebelum mereka dan sudah berada di dalam. Setelah menerima telepon Kinan, dia meminta agar Herman mengizinkan mereka masuk. Yang mengejutkan mereka, Herman secara pribadi keluar untuk menjemput mereka. Dalam pakaian militernya yang tajam dan gaya berjalannya yang kuat, kesan pertama Kinan dan Vano pada pria dengan rambut beruban ini adalah bahwa dia bukanlah karakter yang sederhana. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang ingin memperebutkan kursi presiden menjadi seseorang yang sederhana? Ketika dia mendekat, mata yang memandang mereka waspada dan menyelidik. "Jadi, ini Nona Kinan dan Tuan Vano. Ikutlah denganku, tapi hanya kalian berdua dan tidak ada orang lain. Kalian berdua masih harus menjalani pemeriksaan yang cermat," kata Herman agak kasar. Kinan dan Vano tidak memiliki masalah dengan itu dan bekerja sama sepenuhnya dengan inspeksi mereka. Kemudian, mereka mengikuti Herman ke dalam lift. Di dalam lift, Kinan bertanya dengan lembut, "Petugas Herman, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Presiden tiba-tiba diserang?" Herman mengamatinya dengan tajam sebelum menjawab dengan nada kasar, "Kami masih menyelidiki ini, dan saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi apapun." "Bagaimana kondisi Tuan Presiden?" Kinan beralih ke pertanyaan lain. "Para dokter masih berusaha menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana dia bertahan." Herman ini terlalu berlebihan. Ada kesombongan dalam karakternya yang lebih dari sekadar resmi. Selain itu, dia terlalu cepat ke tempat kejadian setelah serangan terhadap presiden, sehingga sulit untuk tidak mencurigainya. Lagi pula, Kinan dan Vano sudah mencurigai keluarga Gustama, jadi semua yang mereka lakukan tampak mencurigakan. Namun, mereka tidak bertindak atas kecurigaan mereka dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Segera, mereka tiba di ruang operasi dan melihat Nyonya Presiden, Penatua Dharmawangsa, dan karakter penting lainnya di luarnya. Yang terpenting, Lydia juga ada di sana. Cahaya bayangan melintas di mata Kinan ketika dia menatapnya. "Kakek, apa yang terjadi?" Kinan bertanya kepada Penatua Dharmawangsa. Ada kesedihan dan kekhawatiran yang jelas dalam sikap Penatua Dharmawangsa, tapi dia masih bertahan. Dia menghela nafas dan menjelaskan, "Kami juga cukup bingung untuk saat ini. Seorang dokter tiba-tiba datang mengejar presiden. Dia ingin menggunakan pisau bedahnya untuk membunuh presiden. Dokter telah ditahan, tetapi nyawa presiden dalam bahaya. Mereka mencoba menyelamatkannya sekarang." Kinan mengerutkan kening. "Tetapi mengapa seorang dokter tiba-tiba menyerang presiden? Itu masih dalam penyelidikan dan dokter sedang diinterogasi," Lydia yang menjawab Kinan. Kinan berbalik untuk menatapnya dan bertanya, "Lalu, apakah kamu menemukan sesuatu dari interogasi?" "Maaf, aku tidak yakin, itu adalah informasi rahasia." Ada keangkuhan yang aneh dalam suara Lydia. Kinan memalingkan wajahnya, pura-pura tidak memperhatikan apapun. Lagi pula, ini bukan waktunya untuk melakukan investigasi. Nyawa presiden lebih penting. Dia harus diselamatkan karena terlalu banyak hal yang tergantung pada keseimbangan. Semua orang menunggu, merawat kecemasan mereka sendiri. Atmosfer benar-benar mencekik. Bahkan di luar rumah sakit, semua orang gugup. Banyak yang mengalami malam tanpa tidur, gelisah. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada presiden, maka struktur kekuasaan di negara akan berubah drastis. Dengan pergeseran tektonik seperti itu, banyak yang akan terluka. Karena itu,
Suasana ketidakpastian begitu kental malam itu. Kinan duduk di samping Penatua Dharmawangsa dan menatap pintu ruang operasi dengan tenang. Matanya gelap, jadi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Semua orang mengejar ambisi mereka sendiri karena mereka semua berkonsentrasi pada pintu ruang operasi. Itu seperti kotak Pandora, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika dibuka. Namun, Kinan tidak melewatkan kegembiraan dan kegembiraan di mata Lydia. Dia mengamatinya dengan cermat untuk sementara waktu sebelum menurunkan pandangannya. Beberapa jam kemudian, ketika semua orang merasa seperti satu abad telah berlalu, pintu akhirnya didorong terbuka. Semua orang tampaknya didorong untuk bergerak dan semua bergegas ke arah itu. Lucky yang lelah keluar dari ruangan dan menghibur semua orang. Jangan khawatir, Presiden telah lolos dari kondisi kritis, tetapi dia masih dalam kondisi fisik yang lemah. Kata-katanya membuat semua orang selain Lydia dan Herman menghela nafas lega. Presiden benar-benar aman, Nyonya Presiden bertanya dengan hati-hati saat kegembiraan merayap ke dalam suaranya. Ya, apakah saya tidak mendengar bahwa dia terluka parah? Dr. Lucky, apakah Anda yakin dia aman? Herman bertanya dengan perhatian palsu. Lucky mengangguk dengan tegas. Ya, kami berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi karena tubuhnya sudah melemah dan masih dalam pemulihan dari penyakit sebelumnya, serangan mendadak ini akan meninggalkan masalah sisa yang serius. Nyonya Presiden memaksakan senyum di tengah kesedihannya. Selama dia masih hidup, tidak ada lagi yang penting, ya, selama dia masih hidup. Ya, terima kasih Tuhan karena telah membuatnya tetap hidup, kata Penatua Dharmawangsa dengan penghargaan yang dalam. Sebagian besar yang lain tidak membagikan pemikiran mereka. Mereka bukan boneka, mereka bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kondisi fisik Presiden semakin memburuk. Dengan rangkaian acara ini, dipastikan dia harus pensiun dari jabatan presiden. Oleh karena itu, akan ada perubahan tektonik di negara ini. Presiden dikirim ke ICU, dan setelah memeriksanya secara pribadi dan memastikan dia masih hidup, semua orang pergi satu demi satu. Itu bukan waktunya untuk tinggal di rumah sakit karena mereka perlu mempersiapkan hal-hal yang akan datang. Lydia dan Herman pergi setelah mereka memastikan bahwa Presiden memang terlalu lemah untuk melanjutkan tugas kepresidenannya. Ketika pasangan ayah dan anak ini pergi, mereka saling memandang, mengomunikasikan kegembiraan skema sukses mereka dengan senyuman. Herman menekan suaranya dan berkata, meskipun dia masih hidup, setidaknya dia lumpuh. Rencananya berjalan lancar. Lydia tersenyum. Ya, rencananya berjalan dengan baik. Ayah, kita harus berhati-hati, terutama karena kita hanya kekurangan satu langkah terakhir. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengganggu rencana kita. Tatapan Herman menjadi gelap dan dia tersenyum dingin. Jangan khawatir, kali ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Bibi, kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Kinan bertanya setelah semua orang pergi. Ada terlalu banyak orang barusan yang mencegahnya mengungkapkan pikirannya, tetapi sekarang dia bisa melanjutkan tanpa menyaring apapun. Nyonya Presiden menghela nafas dengan penyesalan. Seperti yang kamu dengar, dokter tiba-tiba menyerang Presiden seperti kesurupan, tidak ada yang melihatnya datang. Dia kejam, seperti Presiden telah melakukan dosa besar olehnya. Jika bukan karena jantung mekanis yang mempertahankan fungsi dasar jantungnya, kita tidak akan bisa menyelamatkan Presiden, kata Lucky dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyebutkan hal-hal itu sebelumnya, jadi sekarang ketika dia melakukannya, Kinan dan yang lainnya merasa kedinginan. Nyonya Presiden meraih lengan Kinan seolah dia membutuhkannya untuk mendapat dukungan. Kinan, kamu telah menyelamatkannya lagi. Mata Nyonya Presiden merah karena air mata. Kinan tidak menyangka jantung mekanis akan menyelamatkan nyawa Presiden.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.